Shalom. Firman Tuhan berkata, God is love. Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes dan juga dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu kita bisa berkata, God is good all the time. All the time God is good. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Ada satu kisah menarik dari Perjanjian Lama, yaitu cerita tentang Kaleb. Kaleb adalah satu dari dua pengintai yang berpikir positif ketika kedua orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, bersama dengan 10 orang lainnya, jadi total ada 12 orang, dikirim untuk mengintai tanah perjanjian. Dan setelah 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian tersebut, 10 orang menyampaikan kabar yang negatif. Mereka melihat tanah yang sama, mereka melihat tanah perjanjian, 12 orang ini, mereka mengumpulkan semua yang dapat mereka lihat sebagai informasi sebelum nantinya mereka akan masuk menduduki negeri tersebut. 10 orang menyampaikan kabar negatif. Mereka melihat hal yang sama, tapi mereka bilang, kita nggak mungkin lah bisa mengalahkan negeri ini. Negeri ini penduduknya raksasa. Kami ini seperti belalang di mata mereka. Tapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka melihat hal yang sama, tapi mereka punya cara berpikir yang berbeda. Mereka berkata, Tuhan menyertai kita. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Tapi karena kalah suara, lebih banyak suara negatif, yaitu 10 orang, maka itu mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Mereka sudah di ujung perbatasan, tinggal masuk menyerbu tanah perjanjian. Tapi karena 10 orang yang menyampaikan kabar negatif, semangat mereka semuanya turun. Dan mereka menyesali mereka sudah keluar dari Mesir. Padahal waktu di Mesir mereka menjerit-jerit berseru kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan dari perbudakan yang ada di Mesir. Tapi setelah mereka keluar dari Mesir, mereka melalui banyak hal yang ajaib. Ada 10 tulah yang dialami orang Mesir, tapi orang Israel dibedakan daripada orang Mesir. Lalu mereka mengalami Laut Merah atau Laut Teberau terbelah. Mereka bisa menyeberang melewati dataran yang kering, sementara orang Mesir ketika menyusul, laut itu kembali menutup sehingga mereka semua mati dalam Laut Teberau tersebut. Banyak mujizat yang dialami orang Israel, tapi ketika sudah di ujung, di perbatasan, tinggal mau masuk tanah perjanjian, berita negatif lewat 10 pengintai ini membuat mereka tawar hati dan mereka melupakan semua hal yang telah Tuhan buat dalam kehidupan mereka, dan mereka memutuskan mau kembali ke Mesir. Mereka bersungut-sungut. Lalu di situ kalau kita baca di Bilangan pasal 14, akhirnya diputuskan Tuhan bilang, ini percuma, ini nggak bisa bangsa ini masuk merebut tanah perjanjian. Jadi biarlah mereka 40 tahun muter-muter di padang gurun sampai semuanya mati, dan bangkit angkatan yang baru yang nanti akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi lalu di ayat 24 dikatakan begini, dari Bilangan 14, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi Kaleb ini bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena dikatakan lain jiwa yang ada padanya. Dalam terjemahan lain bahasa Inggris dikatakan, my servant Caleb, Kaleb ini mempunyai roh yang beda, has a different spirit, dan mengikut aku dengan sepenuh hati. Dan karena itu Kaleb ini akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, menarik sekali kalau dikatakan Kaleb ini adalah man of a different spirit.
Nah, terjemahan spirit itu bisa berarti semangat ya yang bergerak dalam jiwa, tapi juga bisa berarti roh ya. Tapi di sini lebih cenderung kepada semangat atau spirit yang ada dalam jiwa ya. Jadi ini kondisi jiwa. Nah, kalau kita pelajari Alkitab ya, manusia itu roh, jiwa, tubuh. Di perjanjian lama roh manusia ya roh yang bukan ciptaan baru, tapi di perjanjian baru yang menjadi ciptaan baru. Tapi jiwa manusia itu walaupun di perjanjian baru tetap harus mengalami proses untuk selaras dengan firman Tuhan, untuk selaras dengan roh yang sudah lahir baru. Jadi artinya kalau kita ini sudah terima Tuhan Yesus, Alkitab berkata di 2 Korintus 5 ayat 17, kita menjadi ciptaan baru. Dan dengan roh yang sudah menjadi ciptaan baru ini kita layak untuk menyembah Allah Bapa. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Bahkan di surat Yohanes dikatakan roh yang sudah lahir baru ini tidak bisa berbuat dosa. Roh ini penurut. Ya, sudah mengalami justification, dibenarkan. Sudah menjadi anak Allah ya, kita bisa memanggil Aba Bapa. Tapi selama kita ada di dunia ini, maka proses sanctification atau proses pembaruan jiwa itu terus berlangsung. Dan itu menentukan bagaimana kita bisa menikmati apa yang memang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Kita bisa menikmati tanah perjanjian kita di dunia ini. Kalau jiwa kita ini diperbarui selaras dengan firman Tuhan. Nah, menarik sekali karena di Bilangan 14 ini setelah 40 tahun lebih, akhirnya di Yosua pasal 14, kalau kita baca dari ayat 6, ini dikatakan di sini, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 7, ini kata-kata Kaleb. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lalu ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Lalu ayat 14,
Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Nah, kita melihat di sini bagaimana Kaleb ketika dia dikatakan lain jiwa yang ada padanya, dia tetap ikut Tuhan. Memang kalau kita baca di Bilangan 14 dan seterusnya, selanjutnya orang Israel itu memang muter-muter 40 tahun di padang gurun sampai semuanya mati. Ya. Kalau kita lihat di sini, Kaleb dengan Yosua sebenarnya kalah suara. Mereka coba berdua lawan 10 orang. Dan akibatnya mereka juga kena dampak dari pemberontakan orang Israel terhadap Tuhan. Mereka mengalami 40 tahun di padang gurun. Tapi bedanya selama 40 tahun itu yang lain mati, tapi Kaleb dan Yosua tidak mati dan masuk tanah perjanjian. Bahkan Kaleb itu minta sama Yosua, yang dia minta tidak tanggung-tanggung. Dia minta Hebron. Dan Hebron itu rupanya yang paling subur, yang paling baik, dan karena paling bagus ya, paling subur, makanya dimiliki oleh raksasa, orang-orang yang gede, yang paling besar di antara orang Enak, dikatakan seperti itu. Tapi walaupun dihuni oleh raksasa ya, yang orang-orang yang paling besar, tapi toh Kaleb mampu untuk merebut Hebron. Ya, dia minta itu dan dia rebut itu. Dan di Yosua 14 ayat 11 dikatakan bahwa Kaleb ini bilang, aku masih sama kuat pada usia 85 tahun, sama seperti pada waktu aku disuruh Musa, pada waktu usiaku baru 40 tahun. Jadi dengan kata lain, waktu muter-muter di padang gurun, kekuatan Kaleb ini gak berkurang. Ya, luar biasa sekali. Karena dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan firman Tuhan berkata, dia memiliki jiwa yang beda, ya, karena lain jiwa yang ada padanya. Kita yang hidup di perjanjian baru, kita bisa belajar dari kisah ini, ya. Kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah dibenarkan menjadi anak-anak Allah, tapi persoalan untuk memperoleh tanah perjanjian di muka bumi ini itu menyangkut pembaruan jiwa, menyangkut jiwa yang diperbarui, yang mengalami sanctification, jiwa yang mau selaras dengan firman Tuhan, jiwa yang terdiri dari kemauan, pikiran dan kehendak ini harus selaras dengan firman Tuhan. Roh kita sendiri yang sudah lahir baru memang penurut, selaras dengan firman Tuhan, bahkan banyak hal Tuhan sudah berikan dalam roh kita ini. Tapi untuk bisa bermanifestasi keluar, maka diperlukan jiwa yang memang selaras dengan firman Tuhan. Kita baca di kitab Bilangan bagaimana orang Israel ini sudah 10 kali ya bersungut-sungut terus. Sungut-sungut ya, tidak mengucap syukur, sikap hati negatif itu ada di dalam jiwa. Pada masa itu memang orang Israel ya rohnya belum lahir baru ya, karena memang kelahiran baru itu hanya ada di perjanjian baru. Tapi walaupun kita sekarang ada di perjanjian baru, kalau kita tidak mengizinkan jiwa kita ini dibentuk selaras dengan firman Tuhan,
maka kita bisa mengalami seperti yang orang Israel alami. Muter-muter di padang gurun, tidak masuk tanah perjanjian yang Tuhan berikan di dunia ini. Kisah Kaleb ini mengajarkan beberapa hal ya. Salah satunya adalah kalau di dalam situasi ya kita memilih mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti yang Kaleb lakukan, tapi karena kita kalah suara ya seperti yang dialami oleh Kaleb dan Yosua, ada 10 orang yang berkata negatif dan 2 orang berkata positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Pengaruhnya itu kepada seluruh bangsa Israel, sehingga mereka itu harus 40 tahun muter-muter di padang gurun dan mereka semuanya mati. Tapi toh karena kesungguhan dari Kaleb, walaupun 40 tahun lebih muter-muter di padang gurun, kekuatan Kaleb itu tidak berkurang. Bahkan dia bisa merebut Hebron yang paling subur, yang dihuni oleh raksasa yang paling besar, ya. Jadi tidak selalu mungkin kita menemui situasi yang ideal ya. Dalam arti kita sudah percaya apa yang Tuhan katakan, seperti yang Kaleb juga alami, tapi mungkin kalah suara seperti yang dialami oleh Kaleb dan Yosua. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh, dan kita juga bisa belajar untuk tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita tetap bisa mengalami perlindungan dari Tuhan. Sehingga ketika generasi berganti ya, orang-orang yang negatif sudah tidak ada generasi baru yang masuk ke tanah perjanjian, maka kita seperti Kaleb dan juga Yosua bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang berada dan menikmati tanah perjanjian di dunia ini. Ya, ada banyak hal yang perlu kita pelajari soal pembaruan jiwa ini ya. Beberapa hari yang lalu saya melihat YouTube dari satu orang hamba Tuhan, bagus sekali ya. Dia mengajarkan bagaimana ketika kita sudah lahir baru, kita perlu juga belajar untuk berkembang, baik secara mendalam dari apa yang sudah kita kuasai, juga bisa melebar dalam arti mempelajari sesuatu yang baru. Dan skill atau sesuatu yang baru yang kita pelajari itu ya, itu merupakan salah satu bentuk dari pembaruan jiwa. Skill kita di situ diasah. Ya, apalagi di zaman yang sekarang ini makin berkembang, sangat-sangat baik kalau kita bisa menguasai banyak keterampilan atau skill yang memang itu perlu dipelajari. Nah, kalau kita lihat contoh di kitab Perjanjian Lama, misalnya Daniel ini orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Tapi dia termasuk tawanan bersama dengan 3 temannya yang dibawa ke Babel dan tidak punya pilihan, lalu harus sekolah di Babel, disekolahkan, dan harus belajar banyak hal. Tidak hanya belajar firman Tuhan, tidak hanya belajar sesuatu yang mungkin disukai, tapi juga mesti belajar bahasa dan tulisan orang Kasdim. Karena itu diperlukan, skill itu diperlukan untuk mereka bisa bekerja di kerajaan Babel. Dan akhirnya mereka bisa menjadi alat Tuhan karena mereka punya skill itu. Mereka bisa menjadi suara Tuhan di tengah-tengah kerajaan Babel.
Ya, memang tidak mudah, mereka mengalami juga tantangan yang taruhan nyawa, tapi kesungguhan mereka untuk ikut Tuhan itu membuat mereka dilindungi. Nah, yang saya mau sampaikan di sini sehubungan dengan kisah Kaleb ini adalah tidak cukup kita hanya mengalami kelahiran baru, roh kita menjadi ciptaan baru, kita sudah dibenarkan, kita menjadi anak-anak Allah, tapi kita juga perlu mengalami jiwa yang diperbarui terus-menerus. Kita perlu mengalami senantiasa, ada satu istilah sanctification, penyucian. Apa itu sanctification? Ya, jiwa yang diselaraskan, yang dibersihkan day by day, diajar bereaksi seperti yang firman Tuhan ajarkan. Ya, firman Tuhan tuliskan supaya jiwa ini bisa sepakat dengan roh yang sudah lahir baru. Ya, itu pembaruan pikiran, pembaruan sistem kerja emosi kita, dan juga kemauan kita. Hamba Tuhan yang saya dengar itu, ya, dia cerita juga bagaimana peran emosi dalam kehidupan manusia, bahwa manusia ini adalah lebih cenderung sebagai makhluk yang mengambil keputusan dan kemudian bertindak karena pengaruh emosi dibandingkan dengan pengaruh logika dalam pikirannya. Tapi pikirannya itu bisa dipakai untuk menata emosi supaya emosi ini bisa selaras dengan firman Tuhan. Sebagai contoh, ya, di surat Korintus, Paulus pernah menegur, ya, jemaat Korintus, dan dalam salah satu tegurannya dia bilang begini, "Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan?" Nah, jadi rupanya ketika ada perselisihan di antara umat Tuhan di jemaat Korintus ini, mereka kemudian bersitegang, ya, berselisih paham, dan mereka membawa persoalan perbedaan pendapat ini sampai ke persidangan yang berisi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Lalu Paulus bilang, "Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Kenapa kamu mesti marah waktu kamu dirugikan? Kenapa enggak seharusnya bersuka cita karena kamu meningkat secara rohani?" Nah, ini sistem berpikir, ya, cara berpikir. Waktu kecil tanpa sadar kita itu berpikir bahwa kalau kita dirugikan, kita harus marah. Emosi terpancing. Itu sistem, cara berpikir yang membuat emosi kita itu menjadi bereaksi. Dan karena ketika emosi itu menguasai kita, itu mempengaruhi keputusan yang kita buat. Tapi kalau kita merubah cara pikir kita, dalam hal ini seperti yang Paulus katakan, kenapa kamu nggak lebih suka dirugikan? Itu artinya ketika mengalami dirugikan, dalam hal ini ketika ada perselisihan pendapat dengan saudara seiman, kenapa kamu nggak bersuka cita? Nah, jadi Paulus mau bilang, coba diubah cara berpikirnya, sehingga ketika kamu mengalami perbedaan pendapat dengan saudara seimanmu, kamu nggak marah dan cari keadilan di luar perkumpulan anak-anak Tuhan, tapi sebaliknya kamu bisa bersuka cita. Kamu bisa memandang, oh ya, puji Tuhan, haleluya, gak apa-apa, saya orang yang diberkati, gak apa-apa, saya jadi saluran berkatnya. Dan itu membuat kamu bisa bersuka cita. Waktu kamu bersuka cita, emosimu itu menjadi emosi yang baik, maka keputusan yang kamu ambil pun yang dipengaruhi emosi itu menjadi keputusan yang tepat, yang selaras dengan firman Tuhan. Nah, ini butuh waktu proses seperti ini. Pembaruan jiwa itu tidak semalam, tapi kalau kita lakukan dengan setia,
kita akan melihat bahwa memang dalam segala keadaan bahwa Tuhan itu baik. God is good all the time. Jangan lupa, God is love menurut surat Yohanes, dan He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan oleh karena itu kita bisa berkata, God is good all the time. All the time, God is good. Amin.